lagi sama Iksan Akbar. Mesti Hanita. Pastinya di Bisik-Bisik Tetangga. Ah, masa? Aduh. Masa loh. Padahal tadi kita nggak kasih tau begitu ya, tapi Bapak hari ini mungkin lagi happy ya Pak ya, jadi tambah gerakan ya Pak ya. Betul. Gaya ala-ala Pak Khairul. Betul. Tamu kita hari ini adalah Bapak Khairul. Jadi seperti kita tahu, sebelum kita ke Pak Khairul ini, biasalah kita tahu bahwa ini masih masa pandemi, walaupun sebentar lagi katanya PSBB akan segera berakhir dan juga akan memasuki new normal, tapi tetap semua kena efek dari pandemi ini, semua kalangan, termasuk teman-teman ojek online. Betul. Ya, yang sempat ada peraturan nggak boleh bawa penumpang langsung ya. Tapi kalau delivery makanan masih bisa, dan kita semua pasti terbantu dengan itu. Tapi Pak Khairul hadir di sini, mungkin tetangga juga udah tahu ya. Karena sekarang seperti yang kita tahu lagi viral banget di pemberitaan gitu ya, Pak Khairul ini ketika sedang bertugas, sedang membeli orderan makanan begitu ya Pak ya. Tiba-tiba keluar motornya hilang. Tapi luar biasanya lagi, Pak Khairul ini tetap mengantar makanannya ke rumah yang order tersebut ya Pak ya. Meskipun motornya hilang, tapi Pak Khairul juga sempat lapor ke polisi. Nah, bisa ceritain ke kita nggak Pak, kronologisnya itu seperti apa? Kronologisnya saya terima orderan dari customer itu pukul 18.30. Ya. Dan kebetulan saya terima ordernya itu di resto yang sama gitu, yang kedua kali orderan ini. Setelah saya terima, saya konfirmasi dengan customernya sebelum saya menuju ke resto. Apakah pesanannya sesuai dengan aplikasi? Seperti biasa ya itu. Iya, seperti biasa yang dilakukan para ojek online. Customer bilang iya sesuai dengan aplikasi. Dan saya minta mohon ditunggu ya Mbak. Saya menuju resto. Tapi Bapak udah di situ kan sebenarnya? Belum sampai di resto. Ya, saya jauh dari resto. Ya, kemudian saya putar arah, putar balik menuju resto. Ketika sampai di resto, saya lihat di depan ruko restonya itu sudah banyak motor yang sudah parkir di situ gitu. Dan saya nggak bisa masuk motor saya. Dan teman-teman ojol pun ada yang sebagian di pinggir jalan. Jadi waktu itu posisinya Bapak parkir di pinggir jalan? Pinggir jalan pas di depan restonya. Itu masuk resto. Kemudian saya masuk, begitu masuk di dalamnya pun antri. Antrian panjang gitu. Antrian panjang sambil menunggu ya antrian, saya kurang lebih 10 menit antriannya, baru sampai ke tempat pemesanan itu. Saya pesan di restonya sesuai dengan aplikasi. Dari situ saya keluar sebentar, melihat apakah motor saya masih ada di tempat. Itu yang biasa saya lakukan. Gitu kan. Begitu sampai situ saya lihat masih ada, tapi sambil saya menunggu-nunggu di depan, ya kemudian saya masuk lagi ke dalam. Antri lagi. Melihat di layar monitor sudah berapa lama food saya siap. Gitu. Ternyata saya harus menunggu masih 7 menit lagi baru disiapkan. Setelah menunggu di dalam itu, ya kemudian restonya makanan saya sudah siap untuk di packing. Tapi di dalam proses packing itu saya harus menunggu karena petugas restonya juga masih packing pemesanan yang lain. Dan itu pun saya harus menunggu. Gitu. Setelah selesai, kemudian saya dipanggil, Pak Khairul. Begitu selesai, ya kebetulan customernya itu menanyakan, Pak masih antri ya? Saya bilang ini Mbak, saya mau on the way. Kemudian setelah saya keluar, saya sempat chatting memang sama customernya, saya mau on the way. Begitu saya keluar, motor saya hilang. Berarti kurang lebih 7 menit tadi ya, sama Pak menunggu mungkin kurang lebih 10 menit dari Bapak ngelihat motor Bapak masih ada, keluar lagi udah nggak ada motornya. Sudah nggak ada. Emang nggak ada tukang parkir Pak di situ? Pas kebetulan tukang parkirnya tidak ada. Biasanya waktu saya ke situ itu hari-hari biasa ada tukang parkir, tapi karena hari itu nggak ada. Hari itu memang tidak ada tukang parkir. Tapi suasananya rame kan Pak? Iya, tadi Bapak bilang ada teman-teman Bapak juga yang ojol yang lainnya gitu loh. Iya. Kalau barang hilang kan bisa ada CCTV-nya ya. Minta nggak coba untuk melihat? Saya sudah minta CCTV-nya ke restonya tersebut.
ternyata CCTV-nya itu tidak berada di luar, tapi di dalam. Cuma di Jadi dalam yang aja. nampak itu ketika tamunya datang, kemudian pesan di sekitar area situ aja. Adapun kalaupun keluar tidak sampai ke jalanan. Iya. Oke. Berita Bapak ini tersebar gara-gara Seseorang yang mengorder. Ya. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau bisa dibilang perasaan Bapak saat itu udah pasti sedih, keluarga juga pasti shock, mana mau dekat Lebaran ya kan. Iya. Nah tapi akhirnya kan viral ceritanya, ya. Gimana tanggapan Bapak? Sebenarnya pada saat kejadian itu, setelah saya bawa makanan, melihat motor saya hilang, ya, saya hanya dalam pemikiran saya adalah keluarga saya, anak saya. Soalnya yang membuat saya sedih, terpukul dengan motornya hilang itu, di dalam motor itu ada BPKB motor, di mana tujuannya untuk ketika pegadaian itu buka, akan saya gadaikan untuk biaya anak sekolah saya yang pertama, yang nomor 5, kemudian biaya untuk kuliah anak saya yang nomor pertama. Saya blank pikiran saya, bagaimana besok saya harus makan, bagaimana saya bisa menyolokkan anak saya gitu besok. Itu dalam pemikiran saya, tapi hati saya harus tenang. Kenapa? Saya masih ada tugas yang harus saya selesaikan, adalah mengantar makanan ini ke customer. Sedangkan motor itu juga untuk Bapak mencari nafkah gitu buat keluarga ya. Pak, kalau boleh tahu Bapak anaknya ada berapa Pak? Anak saya 5. Oke, yang pertama adalah umur yang paling tua udah yang kerja? paling pertama masih kuliah di semester 4. Oke, yang paling kecil? Yang paling kecil nomor 5, laki-laki baru mau masuk sekolah. Oke, pada saat kejadian hilang, siapa yang Bapak telepon dan hubungi pertama kali? Yang saya hubungi pertama kali, saya konfirmasi dengan customer. Saya bilang, mohon maaf Mbak, makanannya saya antar terlambat sebab motor saya hilang. Terus setelah itu Bapak kabarin perusahaan dulu atau keluarga? Saya nggak kabarin keluarga. Saya hubungi customer, khawatir customernya menunggu terlalu lama. Jadi saya konfirmasi dengan customernya, motor saya hilang, saya harus lapor polisi dulu. Tapi customer bilang, Pak, nggak usah diantar saja foodnya, Bapak urus aja dulu ke kantor polisi gitu. Ya saya mohon izin dengan beliau kalau foodnya biar bagaimanapun harus saya antarkan. Gitu. Setelah saya lapor polisi, kurang lebih hampir jam 9 malam, baru saya antarkan foodnya dengan diantar teman sesama ojol. Oke. Habis itu Bapak kantor polisi? Ya. Bapak udah berapa lama sih Pak jadi pengemudi ojol? Pengemudi ojol itu saya mulai gabung dengan ojek online tanggal 19 Desember 2019. Masih baru juga ya Sebelumnya pekerjaan saya adalah marketing di salah satu travel agent. Marketing? Iya. Apa yang terjadi sampai pindah profesi Pak? Kebetulan kena pengurangan karyawan. Ada pengurangan karyawan dan akhirnya Bapak berubah ke ojol. Iya. Tapi luar biasa sekali ya Pak Khairul ini ya. Satu sisi dia terkena musibah, motornya hilang. Tapi satu sisi lagi dia punya tanggung jawab yang sangat luar biasa sampai dia tetap dalam keadaan pasti sedih, pasti shock juga motornya hilang, tapi tanggung jawabnya masih luar biasa sampai mengantarkan makanannya untuk customer yang mengorder ya Pak ya. Jadi ini yang patut dicontoh adalah untuk menyelesaikan pekerjaannya dulu, jadi mengutamakan itu dulu baru menyelesaikan yang lain. Terus ke kantor ojek online-nya Bapak lapor juga? Ke kantor ojek online-nya. Apa emang sebenarnya nggak perlu kalau ada kejadian? Saya lapor ke ojek online-nya itu by email aja, memberitahukan kalau saya punya kejadian pada saat order food nomor sekian kan ada nomor resinya. Kemudian setelah itu mereka menanggapinya dengan baik gitu. Iya. Tapi ada nggak sih Pak dari perusahaannya sendiri gitu ya bertanggung jawab atau memberikan sedikit bantuan gitu untuk Bapak kalau misalnya sampai terjadi motornya hilang ataupun amit-amit ya ada kecelakaan gitu, ada nggak sih Pak? Sebenarnya dari pihak
ojek online-nya sendiri memberikan apresiasi untuk driver jempolan, gitu. Mengingat kronologis yang saya alami membuat inspirasi buat para driver-driver yang lain, gitu. Karena ceritanya juga diangkat dan ternyata kita nggak pernah tahu ya di sosial media bisa jadi seviral ini gitu. Betul. Nah, apa yang Bapak mau ucapkan kepada Mbak Putri Aulia ya waktu itu customer-nya ya? Selaku customer yang sudah membantu Bapak secara tidak langsung. Saya sebenarnya awalnya tidak mengetahui kalau perihal ini menjadi sangat viral. Sebab waktu itu customer hanya bilang dia akan membantu semampunya beliau. Tapi saya berterima kasih kembali kepada Mbak Putri Aulia yang sudah membantu kami sehingga bisa menggantikan motor saya yang hilang dan rasa sakit hati saya terobati dan insya Allah bisa membeli kendaraan baru untuk saya kembali menjadi ojek online. Amin, alhamdulillah ya. Seneng banget ya. Tadi kan Bapak ngucapinnya ke kamera. Ya, sekarang kita langsung punya surprise buat Bapak. Putri Aulia, silakan masuk ke studio. Putri, silakan. Semua penonton halu boleh tepuk tangan. Silakan Putri. Silakan Putri. Bapak agak geser ke sana. Putri di sini, baik. Ya, Pak. Ini Mbak Putrinya. Nah, ini yang bikin Bapak viral ini nih, Putri Aulia. Iya loh, Pak. Jadi waktu itu yang nganter makanannya teman Bapak kan? Saya yang antarkan. Oh, Bapak diantar sama ojolnya. Oke. Berarti sudah pernah ketemu. Jadi judulnya Bapak Ojol naik ojol. Bapak Ojol naik ojol. Habis ojolnya kan hilang. Tapi nggak pakai ngongkos ke ojol yang itu ya? Enggak ya Pak, enggak ya pakai ongkos nggak Pak? Oh enggak. Oke, baik. Sekarang kita, halo apa kabar Putri? Halo, baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Put, kamu kan lo lapar nih, lo pesen makanan. Dari jam setengah 6 lo ya? 18.30 ya? Pokoknya jam 6-an gitu. Jam 6-an ya? Oke, berarti dari lapar-laparnya sampai lo konfirmasi itu kan berarti udah lama tuh ceritanya. Pak masih nunggu ya gitu ya, apa gimana ya? Belum nyampe gitu. Berarti udah lapar tuh, tiba-tiba dapat kabar, jreng, motor saya hilang. Apa yang ada di pikiran kamu saat itu? Kaget banget. Aku main handphone langsung, hah? Ini beneran gak sih? Makanya aku langsung tanya Bapak ya, Pak ini serius beneran? Terus kata Bapak, iya bener non, iya bener Neng gitu-gitu. Terus akhirnya Bapaknya ngomong, aku nanya dulu, Bapak perlu aku bantu apa gitu kan. Gimana nih Pak? Terus saya ke Polsek dulu Mbak, nanti ya kan Pak gitu. Nanti baru ke rumah Mbak, nganter makanan. Terus aku bilang, gak usah nganter Pak, aduh gak enak kan, kasihan. Terus aku juga nggak langsung percaya. Terus aku tanya ke cowokku ngomong, akhirnya cowokku bilang hati-hati penipuan. Iya betul, gitu kan. karena bisa jadi banget nih yang kayak gini-gini tuh penipuan. Ada aja sih, betul. oknum ojol yang nakal juga ada. Jadi harus di-recheck benar yang kamu lakukan. Lalu? Karena kan kalau amit-amit penipuan ya Pak, aku kena pasti kan. Terus akhirnya aku cowokku telepon konfirmasi, iya bener. Cowok kamu kerja enggak. Di telepon dong. Atau cowok kamu suka main domino mungkin? Oke, cowok kamu langsung konfirmasi ke restoran tersebut. Setelah dikonfirmasi iya benar hilang, terus bapaknya kirim surat, kasih lihat surat ini ya Pak polisi gitu. Surat laporan. Iya, surat laporan. Ya udah percaya akhirnya pengen bantu gitu. Niat awalnya pengen bantu, kasihan banget bapaknya. Ide dari mana sih kamu tiba-tiba kamu posting kan di Instastory ya? Iya. Kamu menulis gitu, Bapak ini gitu. Awalnya aku juga Instastory, aku kan awalnya gini, hah beneran nih hilang gitu. Terus orang banyak yang jawab. Banyak, enggak teman-teman aku dulu awalnya, itu beneran Pet gitu-gitu kan. Terus pas bapaknya udah ngomong bener, aku kan adik aku followersnya banyak. Aku minta adik aku sama temen-temennya dia yang followersnya banyak, selebgram. Minta apa? Minta followers? Enggak, minta buat posting bapaknya. Minta posting, maksudnya biar orang banyak lihat. Kalau follower nggak bisa minta juga beli. Lanjut. Terus. Iya, udah terus dari situ mulai viral, tapi belum viral banget sampai masuk ke akun gosip. Salah satu akun gosip, barulah. Kamu tuh nge-capture chat kamu sama Pak Hairul ya? Iya. Yang di aplikasi itu. Nah, katanya setelah next postingan story Mbak Putri ini,
kamu juga ngechat bapaknya lewat aplikasi dan minta nomor rekening. Iya. Betul. Iya, betul. Untuk langsung mau menggalang dana gitu. Betul. Betul. Oke. Tapi niat awalnya Kak itu cuma pengen kayak yang penting bapaknya ada masuk uang beberapa gitu. Betul. Kasihan kan bapaknya gitu. Ya udah. Oke, Put, gimana sih perasaan kamu setelah tahu motornya bapak hilang? Tapi dia tetap nganterin loh makanan orderan ke tempat kamu. Nah itu justru pas bapaknya nganterin ke rumah, dia aku ngomong, Kak itu bapak gojeknya ke rumah. Hah? Keluar dong, bapak ngapain kesini ya? Bapak ngapain kesini Pak? Terus kata bapak, nggak apa-apa ini saya mau nganterin makanannya. Ya jangan, terus bapak kronologinya gimana? Akhirnya bapaknya cerita A sampai Z gitu kan. Ya makin kasihan lah akhirnya. Bapaknya baik banget, masih tanggung jawab. Ya ampun, sampai dianterin temen. Itu yang patut dicontoh Iya, ya. benar. Karena ya manusia itu berbeda-beda. Ada yang mungkin saking paniknya sampai lupa bahwa harus mengantarkan makanannya dulu, ngurusin Iya. dulu ke polisi dan Iya, segala macam. betul Oke, ini kita sekali. punya fotonya. Pak Hairul tetap mengantar makanan dari Mbak Putri nih dia. Mana fotonya? Oh iya nih. Ini Bapak Hairul nih. Oh, Bapak kurang masih- mundur Pak, nggak kena lampu itu. Jadi saya selamar ini Pak Hairul Iya, Pak Hairul apa bukan? bukan? Pak, tapi masih bisa senyum loh nganter makanan, Pak. Itu yang foto siapa? Putri? Aku. Kamu? Iya setelah ngobrol, Pak aku foto ya Pak. Oke. Kamu gimana saat itu maksudnya sampai kalau gue udah mewek sih pasti. Sedih sih, Sedih banget, aku sampai ngomong sama mama, Ma ini gimana Ma, gitu Oke. kan. Sedih banget, Orang tua bilang apa, kasihan. Put? Iya orang tua, aduh gimana tuh bapaknya, gimana? Sampai besoknya juga orang tua masih nanya gimana, udah dibantuin belum, udah sampai mana, kayak gitu. Tanyain Oke. terus bapaknya. Tapi Baik. akhirnya tidak perlu waktu lama ya. Tapi Iya. emang luar biasa sih soal si netizen plus 62 Aduh, ini ya. orang Indonesia baik banget Kak. Iya kan? Yes. Kalau ada salah sedikit juga itu kayak menyebarnya cepat, hatersnya Yes. banyak, cepat. Tapi Makanya. untuk kebaikan juga mereka luar biasa. Mereka Betul. langsung menggalang dana dan akhirnya bisa memberikan donasi untuk Bapak begitu ya Pak ya. Betul. Jadi seperti yang dibilang sosial media tuh pedang bermata dua ya kan. Iya, Kadang-kadang betul. yang negatif juga bisa cepat Bisa, banget naiknya, betul. digoreng sampai ngebully satu, bully semuanya. gitu ya, Tapi heboh. kalau dana donasi yang buat yang begini-begini bagus Baik juga juga. gitu. Jadi tinggal Baik kita ambil banget. positifnya dari sosial media. Dan katanya penggalangan dana yang dilakukan sama Putri ini tetangga sudah bisa menggantikan motor Bapak ya? Sudah. Ya. Alhamdulillah. Udah beli yang baru, Pak? Untuk beli sih belum karena dealernya masih Tutup. Iya. Oke. Beli online Pak, ada nggak? Ngeri. Bisa kan? beli online. Semuanya bisa online Bisa beneran deh. sekarang kayaknya online bisa, Bisa, semuanya. bisa. Lo butuh duit juga bisa ambil dari online. Nah, beneran, ada ntar gue ajarin caranya. Jatuhnya jadi scam. Oke, Put, gimana cara kamu menggalang dana ini sih? Cuman ngasih nomor rekeningnya aja Iya. atau kamu pakai jasa lain, part 3 kayak misalnya kita semua bisa atau gimana gitu? Iya awalnya temen ngomong bikin itu aja Pet kita bisa. Cuman kan aku nggak ngerti ya. Baru pertama kali terus niatnya cuma benar-benar mau bantu. Jadi aku langsung udah langsung aja kasih ke bapaknya. Oke. Biarin aja bapaknya terima udah rezeki Betul. bapak. Ya udah rezeki Bapak juga ya. Lanjutan laporannya gimana, Pak? laporan ke polisi. Ah, ah. Waktu laporan ke polisi, polisi tanya BPKB-nya ada di rumah tidak? Saya bilang ada di dalam jok motor. Wah, itu mah sama aja kamu Ngasihin, ngasihin iya, aja benar. gitu. Saya tanya kemungkinan bisa dapat nggak? Ya kita lihat aja nanti prosesnya seperti apa. Kalau seandainya ada operasi, kemudian dia dapat, tapi sebelumnya kamu harus blokir kamu punya STNK BPKB, dan oh, BPKB-nya. Gitu. Udah dilakukan, Pak? Sudah. Oke, terus? Nah di situ baru ketahuan pada saat nanti dia proses ganti nama atau balik Penjualan nama gitu, atau dan dijual lain-lain lagi. gitu ya. Baru kelihatan. Baru kelihatan. Oke. Pak, pas Bapak ngabarin ke keluarga nih atau pas Bapak pulang udah gitu Bapak cerita pasti sama istri dong. Kalau motornya hilang, gimana sih perasaan mereka Pak? Iya, terus terang Reaksinya gimana? saya memberi kabar sama anak saya, kemudian saya WhatsApp, Dek, ayah lagi di kantor polisi. Kenapa ya? Motor ayah hilang. Langsung anak saya yang nomor 2 itu nangis. Ibunya lagi pas sholat Isya. Ibunya kaget. Kenapa ayah? Ayah lagi kantor polisi. Kenapa? Ini motornya hilang, Bu. Gitu. Ya Allah, ada-ada aja. Orang lagi usaha juga gitu.
Ya sudah, saya minta tolong dijemput sama istri saya gitu kan. Nah istri saya diantar dengan rekan ojek online di rumah. Ya sampai di kantor polisi, ya istri saya nenangin saya, jangan sampai saya terlalu shock Putus asa banget gitu, gitu ya. ngasih semangat lah. Gitu. Oke. Sesampai di rumah itu, kan ada anak-anak yang paling kecil-kecil, karena saya diberikan pizza sama Mbak Putri, yang kecil-kecil nggak tahu apa-apa. Ayah bawa pizza, ayah bawa pizza. Tapi yang paling besar adalah yang paling shock. Dia nangis. Apalagi yang anak pertama. Dia sambil melukin saya, ayah kenapa sih motornya bisa hilang? Gimana nanti kalau seandainya buat biaya sekolah gitu kan, buat hari-hari gitu. Karena terus terang dari hasil ojek online ini, saya per hari hanya dapat 150.000 yang harus saya bawa pulang ke rumah. Setelah pandemik ini. Iya. Itu untuk kami makan malam dan makan pagi aja. Ya anak saya nangis, saya bilang ya ikhlasin aja, mungkin ini cara Allah menguji kita nak gitu. Saya berusaha menenangkan sama anak-anak saya yang dua itu, termasuk istri saya. Ya saya juga tidak tahu harus bagaimana, tiba-tiba ada sebuah mukjizat yang saya sendiri belum kenal dengan Mbak Putri gitu. Sampai seviral ini. Saya waktu Mbak Putri bilang nanti saya hanya bisa bantu sekedarnya ya Pak. Mbak Putri bilang seperti itu. Yang ada di dalam benak saya, wah sekedarnya. Ya berarti ya sudahlah nggak apa-apa, mungkin ini rezeki saya harus menyicil nanti membeli motornya, yang penting asal bisa bayar DP motor aja gitu. Dengan niatnya Putri aja kan udah luar biasa ya Pak ya. Tapi tentunya Allah selalu punya cara lain untuk membantu Bapak atau menggantikan rezeki Bapak dengan rezeki yang lebih besar lewat tangannya Putri. Amin. Begitu ya. Mungkin anak pertama dan kedua tuh lebih mengerti ya. Jadi lebih butuh gitu karena mungkin lagi proses kuliah gitu. Jadi agak bingung. Saat ini Bapak apa yang untuk menggantikan, kan motor belum ada lagi nih yang baru. Apa yang Bapak kerjakan, Pak? Ya menghibur diri di rumah aja, Pak. Oke, masih belum bisa ngapa-ngapain ya? Iya. Tapi udah pasti nih rencana akan beli motor baru begitu buka ya? Iya. Alhamdulillah, semoga buka ada buruan bener. Tuh sampai kayak drama Korea nih sedih tahu. Iya, biar Pak Khairul bisa usaha lagi lewat ojolnya gitu ya. Semoga berkah ya Putri ya. Putri juga apa ya, yang sudah semoga kamu berkah. lakukan juga ya, semoga diganti yang lebih besar lagi sama Allah dengan niatnya yang luar biasa. Amin. Oke, seperti yang Bapak sampaikan hari itu Mbak Putri saat Bapak mengantarkan makanannya, bahwasanya mungkin kejadian ini udah menjadi nasib yang Bapak alami. Diterima dengan ikhlas, lihat gantinya bisa seperti ini ya Pak ya. Oke, kalau misalnya saat ini si pelaku yang ngambil nonton, Bapak mau bilang apa? Silakan ke kamera Pak. Bisik-bisik bisik-bisik pencuri ini buat pencurinya nih. Bisik-bisik si maling kemana? Pak, sana deh. Kalau orangnya nonton. Untuk yang sudah mengambil kendaraan saya berharap ini adalah tindakan yang terakhir kali buat kalian, karena bukan saja merugikan diri kalian tapi merugikan orang banyak. Saya berharap jangan dilakukan perbuatan tersebut kepada orang lain, dan sadarlah bahwa pekerjaan kalian itu tidak baik buat diri kalian dan keluarga kalian. Terima kasih. Yang penting Pak Khairul ikhlas ya Pak ya. Ikhlas. Putri juga terima kasih banyak Put. Ini salah satu hal yang patut dicontoh untuk teman-teman seumuran aku, generasi milenial dan juga Gen Z ya. Gen Z loh. Jadi kalau misalnya ada berita hoax, jangan lo sebar. Tapi kalau kayak gini-gini, konfirmasi dulu juga. Jangan sampai terjadi penipuan dan segala macam. Jadi harus recheck sampai dalam, baru dilakukan apa yang Putri lakukan, boleh dicontoh. Oke, tapi Putri juga dapat hikmahnya ya. Blessing in disguise. Followers naik berapa? Naik lumayan lah. Dari berapa jadi berapa? Lumayan lah. Udah ada endorse Put? Udah. Ya kan berkah buat semua orang. Senangnya tuh begitu. Makanya
caranya harus menginspirasi begitu kan ya, pakai sosial media dengan hal-hal yang baik. Jadi kan akhirnya juga kan rezekinya hadir terus ya. Jadi semua sudah jalannya Pak Hairul sama keluarga, semoga bisa segera bekerja kembali, menafkahi keluarganya, anak 5 yang pertama juga masih butuh biaya banyak sampai yang terakhir. Putri juga semoga sama cowoknya juga langgeng ya, yang kerja di Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak ya sudah mampir dan berbagi cerita. Buat keluarga Put, terima kasih banyak. Ya, tetangga jangan lupa di like, di komen, dan juga subscribe MOP Channel. Kalau gitu Iksan Akbar pamit. Kita pamit. Kita ketemu lagi di episode lain dari Bisik-Bisik Tetangga. Bilang masa gitu. Masa.